Mau-maunya aja ditipu ditipu marketing sepeda mau-maunya. Wah, yang penting mah dengkul. Ngaruhnya kecil aja lah. Si dengkul teh. Iya. Kalau menurut saya ya, dengkul itu mempunyai peranan. Kalau kita punya waktu yang banyak, misal bisa langsung latihan terus intens, ya mungkin dengkulnya yang upgrade. Apapun sepedanya yang penting dengkul. Mangga Om Pei. Ya aduh, meletot. Ya aduh, meletot. Itu gimana? Itu diskredit sih kalau gue bilang. Sebenarnya nggak ada yang penting gitu ya. Dua-duanya sih nggak penting sebenarnya. Pagi semua. Yo, belakangan ini kan rame nih di media sosial. Kalau ada sesuatu tentang sepeda, upgrade, atau apapun, ada aja yang nyeletuk. Yang penting dengkulnya, dikit-dikit yang penting dengkulnya. Benarkah demikian? Kita simak opini teman-teman pemain sepeda di JPG Mountain Bike Park. Simak sampai habis supaya tidak salah persepsi, supaya tidak baper, supaya tidak salah sangka. Rupanya udah ada beberapa pemain. Hey. Cannondale, Topstone, Gravel, punya Om Inton. Orangnya kita ada di JPG. Hari ini saya bawa Transition. Nah, ini yang punya Topstone. Enak ya Om sepedanya Om? Alhamdulillah udah beli jadi harus enak. Harus enak ya? Dipaksa enak. Kalau enggak, iya kalau enggak ya Rugi ya. rugi. Itu grup set Gimik gitu mah. GRX. Iya. GRX tadinya Sora. Iya. Itu harganya sensor sih. Mau-maunya aja ditipu. Anak-anak gimana dengkul. Gimana dengkul? Pagi ini kita ngobrol-ngobrol dikit. Ini Inton lagi apa namanya? Teh jahe khasnya JPG. Nih ada Pokari. Nah belakangan ini kan orang rame nih ngomong sepeda. Gimana dengkul? Mas Muhammad Anugrah Muslela Putra. Gila. Katanya kalau udah bisa tahu nama lengkap tuh biasanya bisa menguasai orangnya. Ya itu yang saya pelajari di ilmu drive itu. Kalau di Bandung ada jalan Taji Malela apa? Rangga Malela. Rangga Malela, Taji Malela masih lat. Gini Mas GG. Iya. Jadi Gimana? gimana dengkul tadi teh? Gimana Kumaha? dengkul ya? Kumaha tuur. Kumaha tuur di budak Bandung mah. Ya kalau saya sih setuju nggak setuju. Kenapa tuh? Kalau dulu ingat video Martin Astin nggak yang pakai road bike? Ya. Yang pakai road bike dia akrobat kan? Ya. Akrobat di kolam renang, terus banyak obstacle gitu kan. Nah itu artinya emang kalau nge-refernya ke skill ya gimana dengkul itu ya bener gitu kan. Ya, Mau ya. pakai sepeda apa aja, lu bisa ngagorolong. Ngagorolong teh no. Bisa apa ya? Bisa Ngelinding. ngagulinding, apalagi sama aja. Nah, itu. Jadi intinya cuman nggak setujunya adalah nggak ada yang namanya all rounder bike itu nggak. Tahan, bu nasi dadar. Nasi dadar. Nah, ini Kita dia penting nih. diseling nasi dadar ini. Turun. Nggak ada yang namanya all rounder bike. Jadi sepeda road bike dipakai di off road ya nggak cocok jelas. Cuman yang namanya kayak misalnya jangan sampai intinya gini lah, jangan sampai kita kemakan sama marketing gimmick. Nah, itu intinya. Tapi dengkul tadi katanya kan sepedanya apa aja, katanya wah yang penting dengkulnya. Gimana tuh? Ya, Kan orang bilang nih sepedanya upgrade, ganti sepeda, upgrade spare part, tapi ada yang bilang wah yang penting mah dengkul. ngaruhnya kecil aja lah. Si dengkul teh. Iya. Iya. Bukan. Oh. Upgrade spare part gitu, Iya. upgrade group set, upgrade set karbon. Beda cuma beberapa gram aja mah. Ya itu kan istilahnya weight finish gitu ya. Iya. Weight finish. Mendingan kurusin badan daripada kurusin sepeda. Oh gitu. Gitu Mas GG. Sekarang kita tanya dari Pak Om Inton. Nasi uduk ikan tongkol. Ikan tongkol. Sambil duduk makan ikan tongkol. ikan tongkol. Kita tanya sekarang pendapat Om Inton. Jadi banyak nih orang bilang naik sepeda itu gimana dengkul. Jadi nggak ngaruh sepedanya apa. Nah, gimana Om? Kalau menurut saya ya, dengkul itu mempunyai peranan. Tapi
tetap spesifikasi sepeda tersebut sangat utama dalam menentukan kemampuan seorang pemula. Contoh. Contoh, coba you beli sepeda grup setnya Tourni misalnya, lawan sepeda grup setnya XT misalnya, pasti beda rasanya, kecepatannya pun beda, ringannya pun beda. Dengkulnya ya sebenarnya punya peranan tapi harus didukung oleh spesifikasi sepeda tersebut. Oke. Gitu teman-teman. Jadi pendukung upgrade deh. Saya masuk bertiga dengan Mas GG dan Inton. Mereka pakai gravel, Inton pakai Topstone, GG spesialis naon eta ge? Sirus. Kita masuknya dari sini sekarang dulu, ini jalan keluar. Nah, kali ini saya tetap harus biasa-biasa aja nih, nggak boleh geber-geberan. Tangan belum terlalu kuat. Jalur masuknya. Kembali ke masalah dengkul tadi. Kalau kita bicara dengkul ya, istilahnya ya naik sepeda itu kan pakai dengkul. Tapi kalau memang sepenuhnya hanya gara-gara dengkul, nggak akan tuh pemain-pemain pembalap profesional dia pakai spare part yang bagus dan mahal. Tentunya ada pengaruh lah spare part mah. Dengkul benar, spare part benar juga. Jadi ya bukan hanya karena dengkul, dua-duanya lah. Seperti kata Om Inton tadi, bahwa upgrade spare part nambah beratnya sedikit. Bener ya Ge ya, nambahnya sedikit ya? Nambahnya paling beberapa gram aja. Cuma hitungan gram nambahnya. Cuma pengaruhnya di lapangan ya beda. Contoh gini lah, misalnya ada fork yang biasa dengan fork yang mahal, redamannya pasti beda. Fork yang mahal tentunya redamnya lebih enak dibandingin fork yang biasa. Nah, kalau hanya modal dengkul tanpa skill juga percuma. Skill juga harus ditingkatin. Sepeda itu kan bukan cuma power, bukan cuma kekuatan, tapi skill juga dan komponen pendukung tentunya. Ginilah cara bandinginnya. Orangnya sama dikasih sepeda yang beda. Yang satu speknya rendah, yang satu speknya tinggi. Orangnya sama loh, pasti beda hasilnya. Gitu kira-kira tentang dengkul. Ngelanjutin dengkul ini, kalau menurut saya sih, yang namanya body part itu nanti dia akan adapt dengan apa yang kita punya gitu. Jadi nih, tadi kan sempat dibilang tuh, udah dibeli barangnya ya harus enak aja kerasanya. Karena sebenarnya ya emang kita itu bakalan ngerasain lama-lama semakin enak gitu. Jadi kita terbiasa sama barang-barang yang kita punya. Dengan dengkulnya? Iya, itu termasuk dengkul gitu. Nah, tapi satu lagi nih. Iya. Terkait sama part gitu ya. Setuju emang semakin sedikit atau semakin ringan akan semakin mengimprove cara kita bersepeda gitu ya, atau bagaimana kita bersepeda. Tapi menurut gua itu hanya berpengaruh untuk fast moving komponen, kayak misalnya nih ban gitu misalnya. Rim karbon karena dia ada gaya sentripetal atau sentrifugal. Nah, jadi karena dia berputar, maka yang misalnya berkurang misalnya 100 gram, efeknya jadi gede gitu. Nah, hanya gara-gara 100 gram. Betul. Berarti pengaruh dong? Ngaruh, secara sains sih ada. Spare part gitu. ngaruh dong? Ngaruh, tapi nggak banyak. Om Inton, jadi kan Om Inton ini main road bike, main gravel, main MTB, lengkap lah. Ya, Komplit lah. Jadi sepedanya juga macam-macam. Sesuai peruntukannya. Sesuai peruntukannya. Nah, sekarang kita tanya ini, Om Inton ini dengkulnya satu,
sepedanya yang saya tahu 3, yang saya nggak tahu banyak ya. Susah diam. Nah, sekarang dengkulnya Om Inton dengan sepeda dan spare part gimana Om? Masker dibuka lah, kan jauh-jauh ini sama yang lain, biar enak suaranya. Alhamdulillah berhasil mengupgrade beberapa sepeda saya. Iya. Jadi dengkul saya perannya sedikit saja dibantu oleh Komponen. Contoh, ini Om Inton beli nih, Ya, bawaannya suara ini. bawaannya Sora, terus di-upgrade jadi GRX. Kata orang, wah yang penting dengkulnya Om. Nah Om Inton ini udah ngerasain pakai Sora dengan GRX, dengkulnya sama loh. Betul. Gimana pengaruhnya Om? Beda. Bisa mulok ya GRX itu ya. Beda Om ya? Jadi Beda banget rasanya. beda banget rasanya. Itu ya, jadi bukan cuma dengkul ya, spare part pengaruh juga. Gitu. Ya, sepeda itu orangnya mana ini orangnya? Hah? Yang orangnya mana? Nggak tahu tadi dia di jalan sendiri. Tadi jalan sendiri ya. Heeh, jadi emang nggak kelihatan. Nah ini juga contoh, misalnya ini, nggak usah sebut merek lah, pakai Vorak ini, dibandingin pakai Vorak yang mirip ini, rasanya beda. Kalau dengkulnya sama, tetap untuk handlingnya beda. Kita lihat handling berikutnya di depan. Masalah dengkul nih, saya ngomong ban deh. Dengkulnya kenceng, tapi di sini bannya nggak cocok, ya nggak enak juga. Gua nggak boleh yang roller coaster, mesti nge-flow aja. Lupa deh. Iya. Tangan kemeng ini. Hah? Batu. Oh, jatuh. Bukan jatuh, bukan ton batu. Iya. Oke. Hei, Om Andri. Vorak saya masalah, langsung ketemu dia mah urusan vorak aja. Jadi masalah lo ya. Kita lanjut ngomong masalah yang tadi ya. Ya. Pagi ini ketemu Om Andri Chang. Andri Chang ini spesialis servis vorak, shockbreaker dan macam-macam tentang sepeda. Saya pengen tahu pendapatnya Om Andri Chang nih. Om, Ya. gini nih, ada di beberapa grup, terus orang-orang pada bilang katanya kan upgrade sepeda, Ya. frame-nya grup set di upgrade, tapi yang bilang nggak ngaruh, yang penting dengkul bukan sepedanya, Ya. dengkul yang penting. Gimana menurut Om Andri Chang? Nah, kalau teknologi itu membantu. Misal dengkulnya masih 50, karena pengen fun, kita perlu upgrade sesuatu untuk membantu meningkatin kualitas dengkul kita. Nah, lama-lama nanti si dengkul itu lama-lama bisa 60, 70 dengan kalau kita di awal 50 terus tapi nggak upgrade sesuatu untuk meningkatkan kualitas, akhirnya 50 ya stuck di situ, akhirnya berhenti. Nah kalau tadi antara dengkul dengan upgrade sepeda Om, spare part atau macam-macam gimana Om? Nah, yaitu tadi apa kalau jadi gini, kalau kita punya waktu yang banyak, misal bisa langsung latihan terus intens, ya mungkin dengkulnya yang upgrade. Nah, kalau kita pengen dengkulnya masih terbatas tapi cepet fun, kita salah satunya upgrade komponen. Nah intinya mau fun atau mau jadi atlet. Nah oke, thank you Om Andri. Thank you. Kenapa? Mas Om. Misi Om. Tas. Misi. Maaf. Tadi ada tanjakan, di mana tanjakan? Ada tanjakan ya? Om, nanya Om. Tinggal di mana Om? Tinggalnya di mana Om? Cuma nanya rumah. Jika itu udah kawas. Ya. Apa adanya? Terus. Om Inton. Jadi dengkulnya dia sih kuat tadi. Cuma karena komponen sepedanya. Ini Peruntukan sepeda juga beda. beda. Jadi dengkul dengan komponen gimana Mas Gege? Ya dengkul saya saat ini emang belum mumpuni sih. Komponennya? Komponennya saya pikir sih cocok-cocok aja. Cuman ya
karena dengkul aja sih. Jadi dengkul yang salah. Dengkul salah. Nah ini. Petanya jadi jalan ya. Itulah. Makanya kita buat juga kan di Bukit Batu. Udah pernah kan? Belum. Bukit Batu itu gini mas, sampean tahu Kubik? Kubik. Oke deh. Bagus Baik tahu nggak? Bagus Baik tahu. Oke. Dari Bagus Baik ke arah Tangerang. Kan lampu merah BSD Plaza tuh. Oh iya. Sampean belok kiri. Oh, oke. Sampean belok kiri. Lurus aja mas, jangan belok-belok. Sampai mentok. Sampai mentok ada jalan lagi. Lurus ya. Kalau ke kiri ke Fanya Park. Sampean kanan. Itu udah Bukit Batu udah kelihatan. Bukan, beda. Nah, Cihuni ada lagi, ini beda lagi Bukit Batu. Ini kami di Jembatan Besi. Kalau jatuh lumayan. Contoh, dia pakai sepeda nggak bawa ban cadangan. Nah kayak begini nih, nggak bawa ban cadangan, susah sendiri di lapangan. Lantas ada yang bilang, pinjem aja ban cadangan punya temennya. Oke, dia pinjem punya temennya. Nah terus kalau ban temennya nanti bocor juga, gimana? Nyusahin orang kan? Nah inilah contoh kalau sepedahan ya bawa spare part yang lengkap. Lantas itu apa sih? Tas yang seperti skrotum ada di balik jok. Nah, tas itu isinya dompet, uang, terus HP, nah, sama masker cadangan. Nih ngomong kualitas ban, relevansinya dengan dengkul. Tadi kan kita masuk di trek yang kering, pakai ban biasa-biasa aja oke. Tadi yang saya bilang, kalau kita masuk trek yang basah, pakai ban biasa-biasa aja, modar. Terus ngomong dengkul nih, Om Inton mah goesnya udah canggih lah, susah saya ngejar, berat. GG apalagi, itu dua-duanya pelatih sepeda hias. Nah, pelatih renang dua-duanya. Tadi ada tanjakan di jalan JPG, nggak bisa mereka naik. Kenapa? Dengkulnya nggak ngaruh. Kenapa? Sprocket. Itu ngaruh sprocket, bukan cuma dengkul bos. Tapi kalau cuma sepedahan doang, nggak ngelatih skill di jalur MTB ya nggak bisa juga. Bukan cuma dengkul bos, skill ente pengaruh, spare part pengaruh juga tuh. Tadi udah kebukti. Makan dulu lah. Alah, juragan. Ya, Kang. yap, Gini. siap. Om Eko, aya naon? Ini teh kan orang pada ngomong antara dengkul vs skill vs spare part. Ada yang bilang, wah yang penting mah dengkul, yang penting Oke. dengkul. Siap. Nah, kumaha menurut Om P adanya? Jadi jawabnya apa adanya? Ya sesuai dengan nama, PI apa adanya. Sing tarik ngomong Bang. Sesuai dengan nama, PI apa adanya. Jadi kalau menurut gue itu sebenarnya antara ketika kita goes itu ada orang yang bilang yang penting dengkul lu kuat, nggak perlu upgrade. Ada juga yang bilang lu harus upgrade biar lu bisa nanjak ini, biar lu bisa ngikutin ini. Tapi memang sebenarnya itu antara ketika kita goes itu 11-12 antara dengkul dan upgrade. Sekarang gini, kalau misalkan kita mau goes, kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan dari segi finansial kita mampunya punya sepeda apa, itu dimanfaatkan. Kemampuan kita untuk melibas tanjakan atau melibas jalanan, itu tergantung dari kemampuan skill kita. Kemampuan kita untuk upgrade dari sisi finance. Kalau misalkan finance kita mampu untuk upgrade, silahkan upgrade. Tapi yang sesuai dengan budget kalian masing-masing. Jangan sampai itu akhirnya merusak rumah tangga. Makanya kan banyak video-video yang kayak gitu, upgrade ini ada, atau kadang-kadang sang suami nggak ngasih tahu ke istri, bilangnya sepeda harga
2 juta tapi padahal 15 juta atau lebih. Atau misalkan upgrade ganti apa ngakunya cuma 500.000 ternyata 5 juta. Nah, seperti itu. Jadi menurut gua antara dengkul, skill dan upgrade itu saling menunjang. Ketika kita tidak mampu upgrade, maka maksimalkan dengkul dan skill kita. Ketika kita mampu dengan skill dan skill dan dengkul kita, ya kemampuan untuk upgrade kita nggak ada, ya maksimalkan itu. Jadi usahakan goes itu semaksimal mungkin, senyaman mungkin. Jadi kita juga nggak ada beban. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi Om. Ada apa nih nyorot-nyorot? Dari mana, Pak? Biasa Jul, dari rumah tadi habis ngelup dulu di Bintaro. Sing tarik. Waduh. Sing tarik, ngomong sing tarik. Yuk. Sehat, Jang. Jul, gue Sehat, mau sehat, nanya nih Jul. Sekarang kan teman-teman lagi pada rame nih. Rame di mana nih? Ya, maksudnya di mana-mana rame sepedahan itu, orang yang sepedahan rame. Terus rame juga perbincangan mengenai orang yang bilang nggak perlu lu upgrade, yang penting dengkul lu. Nggak perlu upgrade, yang penting skill lu. Menurut lu sendiri bagaimana tuh antara dengkul, skill dan upgrade? Nah kalau lu kan skillnya udah ketahuan jago. Asik. Ini Mbah Jul pas us. Iya, emang banyak sih orang yang ngomong ujung-ujungnya yang penting dengkul gitu ya. Lu lihatnya ke kamera dong. Ya sah-sah aja sih sebenarnya bilang. Tapi bukan berarti mendiskreditkan orang-orang yang dia mau upgrade, dia yang mau istilahnya latihan untuk meningkatkan skill gitu ya. Semuanya tidak ada masalah. Toh ini hal yang hobi gitu, hal yang senang-senang aja. Gak perlu kaku juga sih gitu ya. Tapi memang sih banyak sih kalimat statement-statement yang penting dengkul gitu. Yang gua nggak setuju sih cuma kalau dia mendiskreditkan orang aja. Ya, Misal. ya sering lah di postingan-postingan Facebook, sosmed gitu. Ketika ada orang bercerita dia tentang upgrade ini atau menunjukkan sepedanya, dia namanya orang seneng kan euforia kan. Dia ngupload sepedanya begini-gini. Terus ada yang tiba-tiba komen, wah upload gini-gini main nggak? Yang penting dengkul. Wah itu gimana? Itu diskredit sih kalau gue bilang. Tapi kalau gue nggak pernah upgrade nih gue Jul. Soalnya gue bingung sepeda gue mau di-upgrade apa? Paling palsu. keren. Ini palsu, bilang nggak upgrade palsu. Emang gue nggak tahu apa. Ini apaan yang mau di-upgrade? Paling ngerem. Ganti handlebar ya cuma ganti-ganti gitu doang. Ini judulnya upgrade kan. Oh, tetap itu maksudnya upgrade ya. Prinsipnya semua upgrade. Dengkul lo baru main juga nggak langsung apa klik gitu kan. Tapi sorry. Untuk sepeda biasa-biasa aja. Karena kan sekarang ini banyak teman-teman yang baru mulai sepedahan nih. Menurut lu sendiri untuk mereka itu kiatnya apakah mereka harus meningkatkan di dengkul dan skill itu dulu atau upgrade dulu? Tergantung goalsnya. Kalau gua orangnya tergantung tujuannya. Lu mau main sepeda mau kemana sih gitu? Ada yang cuma gue cuma butuh olahraga selama pandemi ini biar jaga imun gitu ya. Sepeda lu standar cukup ya. Berarti nggak perlu upgrade. Bukan nggak perlu sih, tapi yang sudah ada cukup. Kalau mau upgrade terserah ya. Tapi harus sesuai dengan finance dia masing-masing gitu ya. Jangan sampai maksain gitu kan. Okay. Cuma memang pada prosesnya biasanya goals itu bisa berubah. Let's say kayak gua nih dulu, gua pertama beli sepeda itu buat olahraga ke kantor. Ya nggak? Cas dulu dong. Karena memang dari kecil kebiasaan olahraga. Terus ketika proses kenal temen banyak di sepedaku.com, di bike tour, terus jadi kenal main off-road, ya goals gue berubah juga. Terus apalagi begitu tahu sepeda bisa mendatangkan duit, ya goalsnya berubah lagi kayak gitu-gitu. Jadi sekarang sepeda buat lo bukannya untuk mengeluarkan duit, tapi sepeda untuk mendatangkan duit. Mendatangkan kesenangan. Oh, mendatangkan kesenangan. Duit salah satu fasilitinya aja kan. Duit bonus. Oke. Jadi kalau misalkan mau upgrade ya usahakan berdasarkan kemampuan kita gitu. Oh iya pasti dong. Tapi kalau ya di luar kemampuan tidak harus upgrade juga. Nggak harus upgrade. Kalau di luar kemampuan lo maksain lo nggak enak, main nggak enjoy. Pokoknya yang penting sepeda itu bagaimana caranya biar nyaman dan aman gitu ya. Nyaman, aman, bikin senang ya pasti. Harus bikin senang. Kalau nggak bikin senang, waduh. Bikin senang kayak gini nih ya, kayak gini senang. Rugi. Emang muka lu udah senang gitu? Kelihatan. Nah, ini muka senang nih. Kalau gue enggak ya? Gue sedih ya. Sedih bukan? Bukan serius kan.
Nah, jadi begini Om, sekarang ini kan orang lagi rame nih sepedahan. Sering nanya juga, penting mana sih dengkul, skill, spare part dan macam-macam. Dan ada juga orang kalau ada yang posting sepeda atau apa, oh yang penting dengkul, yang penting dengkul gitu. Nah, gimana menurut Om Ire? Kalau gua pribadi sih sebenarnya antara dengkul, spare part sama skill semuanya saling support ya, nggak ada yang saling mana yang lebih penting gitu. Sebenarnya kalau orang bilang lebih penting dengkul, kalau kita nggak ditunjang skill sama spare part yang ini juga percuma gitu. Terutama pada saat di trek-trek yang butuh skill, misalnya kayak kita nanjak gitu, sepeda bagus dengkul kuat, tapi kalau kita skillnya nggak mumpuni, artinya skill di sini kita shifting segala macamnya nggak bagus, ya percuma juga sebenarnya gitu. Jadi ya itu dia, menurut gua secara gua pribadi apa yang gua udah praktekin selama ini, nggak ada yang lebih penting mana yang antara skill, dengkul atau spare part itu sendiri gitu. Jadi yang penting kita semua ya, dengkul kita harus belajar, artinya kita juga harus goes rutin segala macam, skillnya kita pelajari bagaimana shifting, handling segala macam. Ya spare part pun juga kalau dapat lebih bagus segala macam, ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya minimal kita udah paham gitu bahwa nggak ada yang lebih penting di antara tiga tadi gitu. Semuanya saling support lah. Nah itu baru kita bisa, artinya bisa goes dengan nikmat. Apapun obstacle yang kita hadapin, strike apapun yang kita jalanin, ya pasti insya Allah bisa semua gitu Om. Bicara masalah dengkul, skill, dan spare part, itu hal yang ramai dibicarakan di grup-grup sepeda. Jadi kalau ada yang upgrade atau nanya frame atau ngomong sepeda apapun lah yang sifatnya nambah, ada aja yang komen yang penting dengkul. Jadi biarlah yang mereka mau modal dengkul, biarin aja. Tapi yang modal dengkul tadi, ya jangan iri juga lah dengan yang mau upgrade. Biarkan aja mereka upgrade, nggak usah dibilang modal dengkul, duit mereka kok. Skill, latihan skill lah. Nah, kebetulan saya ini main MTB, saya main di road bike, saya main gravel. Dari tiga itu mana yang paling berpengaruh? Tiga-tiganya. Saya bukan atlet, tapi saya kan pengen sepedahannya nyaman. Supaya nyaman gimana? Ya tadi, saya harus latihan, skill saya dinaikin biar nyaman di trek. Spare part biar nyaman lah, enak dipakainya. Mau udah sepedanya jarang-jarang, masa mau nggak nyaman? Gitulah kira-kira tentang dengkul. Ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan bahasan yang berbeda tentunya. Selamat pagi.